Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayai keparang dari tanglet. Kenging nopo sedanten utawa kawula Gusti Allah ingkang sampun kagungan titel kinasih niku dipun timbali kinasih niku kiambake mboten kersa malah duka namung cekap semanten angsal kula tanglet panggil kinasih niku napa Pak? Wali. Oh ngoten. Kekasihipun. Oh ngoten nggih nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tangklet namung sekedar tangklet yai. Injih. Kenapa seorang hamba yang tujuannya kepada Allah itu tujuannya sangat ekstrim? Yang pertama dan yang kedua, kita sholat itu dalam arti menyembah Allah. Kalau menurut pengertian saya pribadi itu sembah jasad, sembah raga, sembah rasa, dan sembah ruh. Yang ketiga yang tidak saya mengerti yai, mohon dijelaskan. Sembah ruh tadi. Nggih. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu, sholate wong ahli syariat, ahli thariqat, ahli hakikat itu beda. Mungkin bisa dibuka dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Di situ ada penjelasan tentang sholati wong sarengat, wong thariqah, wong hakikat. Yang ditanyakan adalah yang nomor 3, sholatnya ruh, nyembahi ruhku yang bagaimana? Idfin niki biar jenengan cetha. Idfin mendemo siroh. Ini nanti akan masuk di dalam sholat yang nomor 3 tadi, nyembah yang nomor 3. Wujudaka ing wujud ira makhluk. Mendemo sira kabeh he makhluk atas kewujudanmu. Di mana? Fi ardil khumuli, ing dalam bumi khumul. Bumi khumul iku bumi kefanaan. Intine, ketika jenengan sholat, lepaskanlah rasa keakuan kita baik jasmani maupun rasa kemakhlukan itu dilepas. Lalu tanamkanlah, kalau kau sudah melepas rasa tersebut, keakuan diri, itu sama halnya jenengan ibarat ngencepno wene jagung ning tanah. Nandur nih lho Pak, menanam, dincepno. Tukule mengke mesti api. Kalau Pak Tani itu ketika menanam jagung, tadi didamel dadar jagung, pawedes njajalo. Enak gak ngantuk. Jadi dulur-dulur Tuban itu senengane pedes. Nek Mojokerto senengane manis. Langsung meripat, langsung mboten ngantuk.
Tak jajal siji gak wani nerusno. Samarku wedi mencret. Masalah ngoten biasa kula niku nek kepedesan wis moprot-moprot ngono. Pak Tani beda ketika nandur jagung itu hanya diuncal tok. Jukule mboten sae. Kalau diencep nih winiye iku mesti sae. Artinya apa, Pak? Jikalau jenengan purun mendem iman rasa keakuan diri makhluk yang melakukan, nanti akan muncul aku nih Allah. Muncul yang baik. Artinya di dalam hati sampean iki setelah kefanaan keakuan diri makhluk pasti akan muncul akunya Allah. Ya niku. Maksudnya sholat atau nyembah yang nomor 3. Untuk sampai di situ dari pertanyaan yang pertama kok ekstrim? Ya memang sebab Allah sampun dawuh saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Tekone iku tidak bim salah bim. Harus kita lakukan, kita alami perkara yang ekstrim. Sampean harus kuat. Hati sampean walaupun dicaci orang, dikucilkan orang, dihina orang, diambil hartanya, kadang diambil istrinya, suaminya, anaknya. Ingatlah, itu semua maksud Allah supaya tidak mempengaruhi perjalanan Anda. Wajahidu fi sabilihi, dalam rangka ngambah dalan menuju ketemu Allah. Allah sengaja memutuskan tidak hanya secara batin, kadang juga diputus dengan dunia secara zahir. Jenengan pun duwe prasangka elek dhisik. Sing asale sugih dadi melarat, Gusti Allah mudah Pak carane ngentekno ngoten. Ditipu koncone, digolekno kasus Gusti Allah, dan lain sebagainya, macam-macam, dicolong maling. Ingatlah, semata-mata itu bentuk Allah sayang pada kekasihnya. Tapi bagi orang yang gak sadar, muring-muring, sing duduk kekasih Allah, muring-muring. Nggih Pak. Subhanallah. Itulah perbedaan antara mungsuh Allah dengan kekasih Allah. Seperti itu. Surat Yunus ayat 6263 Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang disebut sebagai kekasih Allah adalah wali-waline Allah adalah mereka yang tidak hanya imannya sudah ihsan, tetapi juga dia selalu memegang takwa. Takwa, ilmu, amal, istiqomah. Artinya ringkesi dzikir selalu dipegang teguh. Pun dengan begitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika harta sampan kali kulo iki diringkes Allah secara dohir, la khaufun, tidak ada rasa wedi, walahum yahzanun, rasa susah, rasa khawatir. Sebab apa? Sebab jenengan iki gak merasa memiliki, tapi ning ati rasa sing muncul iku yang memiliki hanyalah Allah. Laksana tukang parkir, ketika saat mobil, sepeda diambil yang punya, tukang parkir plong, diupai 5.000 ae wis saweneng. Lu estu Pak. Pun nyun sewu, jenengan bendawina kalih kula dilayani Allah ambekan, saged diregani niki
Mboten saged. Jenengan saged meripat, saged nyawang apa perkara ning jenengan. Kalau ini tidak dilayani Allah lewat sifat basor dalam meripat sampean, nggak mungkin kita akan bisa melihat. Telinga lewat sifat sama, nggak mungkin kita bisa mendengar sendiri. Intinya Pak, Gusti Allah itu selalu melayani kita. Oleh sebab itu Allah dawuh, sitok sing tak tuntut ning awakmu, nek gelem monggo, nek gak gelem gak, kabeh tak gratisi. Awakmu krungu swara ya gratis, bisa nyawang perkara ya gratis, ambekan ya gratis, darah tak alirno ya gratis, ginjalmu iso berfungsi gratis, gak bayar. Situ apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nyembah nang aku. Dikatakan nyembah iku ati sampeyan wis lepas pengakuan diri. Sing agawe. Otomatis kalau itu sudah terjadi, sing muncul ning ati sampean pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud hadis la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun plek wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayai keparang dari tanglet. Kenging nopo sedanten utawa kawula Gusti Allah ingkang sampun kagungan titel kinasih niku dipun timbali kinasih niku kiambake mboten kersa malah duka. Namung cekap semanten angsal kula tanglet Panggil kinasih niku napa, Pak? Wali. Oh, ngoten. Kekasihipun. Oh, ngoten nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Orang-orang yang Allah jadikan sebagai kekasih, waline Allah, memang benar dia nggak gelem disebut kekasih oleh manusia. Dicap oleh menungso wali gak gelem. Justru dia delikkan, sembunyikan. Sembunyikan. Sebab apa, Pak? Disebut orang yang sudah makrifat pada Allah adalah orang yang sudah kefanaan orangnya. Bingung mboten? Mboten. Orang yang sudah kefanaan orangnya, orang itu dikatakan sudah kembali ahad. Aslinya kita semuanya kan nggak ada toh, Pak. Halo, Bu. Pun ngantuk deren? Deren. Asalnya kita itu kan nggak ada. Asal lo ya. Allahu khalaqakum. Adanya kita karena diadakan oleh yang ada. Allah. Makanya ayatnya Allahu khalaqakum, utawi Gusti Allah iku khalaqakum. Ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh. Berarti kita itu asale itu tidak ada. Ketika saat diadakan, mohon maaf, disitulah kita tidak paham. Nafsu mendorong terhadap diri kita kalau kita dipaksa untuk merasa kalau kita itu punya sifat ada.
Kalau hati itu sudah terkuasai oleh bisikan nafsu merasa ada kita sebagai manusia, maka mesti kita akan merasa di aspek apapun. Yang sholat, mesti kita merasa kita yang sholat. Zakat, mesti kita merasa yang bisa zakat kita. Puasa, haji, dan lain sebagainya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Ini jelas. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul pada diri makhluk, geraknya apapun, penglihatannya, pendengarannya apapun, wa ma ta'malun, semua itu bersumber datangnya dari Allah. Siapapun jenengan kalau sudah betul-betul kembali ke asal, berarti jenengan telah kefanaan jenengan sebagai makhluk, maka nyatalah yang wujud. Siapa? Allah Subhanahu. Makanya beliau mboten purun disebut sebagai waliullah oleh manusia lain. Karena apa? Karena sifat kemakhlukan itu sudah tiada. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka itu dalam posisi terang benderang di dunia, apalagi di akhirat. Karena apa? Karena hatinya selalu condong pada Allah di segala hal, aspek apapun. Bapak Ibu, alasan yang kedua mengapa beliau-beliau itu nggak mau dipanggil kekasih Allah atau waliullah, bahkan dia singitan, sembunyi, menyembunyikan kewaliane. Yang kedua, alasannya adalah mohon maaf, karena nggak pantas makhluk itu nyandang makrifat. Sebab sing nyandang makrifat itu ya Allah sendiri. Yang bisa bertemu dan yang melihat kepada yang wujud itu hanya yang wujud sendiri. Oleh karena dia sudah terlepas dari sifat Adam, sifat tidak wujud, maka dia nggak berani mengatakan aku bisa melihat Allah, enggak. Sebab apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat perkara yang ada? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada itu yang ada sendiri. Berarti sederhanane sing disebut wong sing makrifat adalah yaiku wong pertama yang sudah kefanaan dari makhluk. Kedua, yang disebut wong sing makrifat adalah yaiku atine sing nyawang Allah, bisa nyawang Allah, iku Allahnya sendiri. Nggih, begitulah Pak. Tapi ono Pak wong sing ngaku-ngaku wali. Diomongno ning jaba. Aku sing iso nyafaati awakmu. Kuwi nek gak hormat nang aku ya gak dapat syafaat. Wis iki jelas keliru teko Quran. Urusan jenengan percaya yang sana, percaya yang Quran ini, monggo sak kersa. Sebab Rasulullah sampun disuruh Allah dawuh di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, kul innama ana basarum mithlukum. Artine Muhammad ngomongo kuwi nang umatmu. Isine ngomong, isine dawuh adalah aku iki padha mbek awakmu makhluke. Ojo nyembah aku, ojo muja-muji aku, tapi pujilah
sopo sing tak pujalan tak puji. Ini Rasulullah. Sehingga aku diparingi wahyu oleh Tuhanku sing tak puji. Siapa? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Ya iki sing iso nyafaati. Dudu aku. Sebab aku ambek awakmu makhluk. Apa iso makhluk siji nulung makhluk liyane? Ora iso. Malakum dzarra wala naf'an. Tidak bisa. Memang ketika saat Allah meletakkan syafaatnya terhadapku nitipno untuk awakmu, seakan-akan Rasulullah itu bisa syafaati. Tapi asli nih syafaat iku milik Allah. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedui Allah apa asyafaatu utawi syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Kabeh tentang pertolongan itu hanya milik Allah. Padha mbek air degan iki lho Pak. Nek jenengan ngelak ngombe air degan, ngelake mesti ilang. Sampai ndelok makhluke air degane sing iso ngilangi. Padahal iki makhluk. Padahal innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah meliputi atas segala hal sesuatu termasuk air degan. Allah kasih syafaat terhadap air degan seakan-akan degan iku bisa menghilangkan rasa tapi asli ini adalah Allah. Tergantung kita memandang dari sisi mana. Terserah jenengan iki mau percaya nyembah nanggone Gusti Allah asli atau Gusti Allah KW. Tahu KW nggih? Mintasi niki lho Pak. KW. Nyun sewu. Gusti Allah asli iku disebut Ahad, tunggal. Nek tunggal berarti tidak ada yang lain. Nek jenengan golek Gusti Allah KW, kawadah Pak. Kawadah. Kula niki sampai eling tatkala kula niku didukani ambek Mbah Khozin. Kula iki didukani, "Son, Gusti Allahmu iku wakeh. Tapi Gusti Allahku iku Ahad." Ngeten niki nek gak paham bingung Pak. Gitu? Umumnya Gusti Allah itu Ahad, tapi kok nuduh aku nyembah nang Gusti Allah wakeh. Ternyata Pak, nyun sewu, tatkala saya beriman yang bisa memberikan menghilangkan rasa haus itu adalah air, maka Gusti Allah itu air. Nyun sewu, nek cara kula niki mengatakan Quran yang bisa mensyafaati terhadap diriku, berarti Gusti Allah niku Quran. Ilmu yang menjadikan saya orang yang mohon maaf, orang yang disegani orang, berarti ilmu iku Gusti Allahku. Paham ya? Terus dunyaku sak pirang-pirang. Ndadekno wong iki mang eksis nang aku. Aku percaya karena dunia berarti duniaku ini adalah Allahku. Pun terserah percaya nang Allah KW, percaya nang Allah Ahad, nyembah jenengan teng Allah sinten mawon, monggo silahkan. Tapi yang jelas saya hanya diperintahkan Allah untuk menjabarkan tentang Allah sing asli. Mulai tahun 2000 sampai hari ini 2024. Berarti terhitung sudah 24 tahun. Cacian, makian, dibenci dan bagaimanapun, tetap kami berjalan sesuai dengan sunatullah. Sampai pada detik ini saya diperjalankan Allah ke Tuban. Bapak Ibu, semata-mata itu karena Allah. Nggih, ngoten wau jabane napa mereka beliau-beliau itu
ora kersa dipanggil wali iku karena memang sengaja Allah tutupi. Nggih, tasik wonten, monggo. Bapak, monggo Pak. Niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu ya inggih nderek tanglet. Wonten setunggal hadis nek boten klientu dawahaken mekaten. Tafakkaru fil makhluk wala tafakkaru fil khaliq fatuhliku. Awakmu mikira ning gone makhluk, gak usah mikir ning gone sing gawe makhluk. Ndak ndadekno tambah rusak. Ada apa di balik larangan Rasulullah nenggone umat mikir dateng Al-Khaliq niki wau. Mekaten. Sampun. Ning Quran nggih wonten. Muhammad, ketika kau ditanya tentang roh, jawablah, roh uku urusanku. Berarti Nabi Muhammad nggak punya hak untuk membahas tentang roh. Langanan nggih? Oke. Dimanapun makalah, baik secara Quran maupun hadis, di samping wonten maksud muhakamah, pasti ada maksud mutasabihah. Artinya, di samping mempunyai pengertian secara jasmani, uga juga secara rohani. Di samping pandangan secara syar'i, pasti ada pandangan secara hakiki. Memang hadis tersebut benar, Pak. Benar. Sebab jikalau akal sampean yang dijadikan mikir urusan kholik, pedot, amin. Sebab bukan tempatnya. Pikiran gegawenani, ojo kok pikir sing gawe. Jikalau jenengan mikire dengan akal tentang zati Allah, rusak, Pak. Gak kena. Secara jasmani akal kita. Tapi ingat, kita itu disebut insanul kamil. Tidak hanya Allah kasih yang namanya akal, tidak hanya Allah kasih namanya jasmani, akan tetapi ada ruhani. Lah, ruhani ini yang dijadikan sebagai tafakkur terhadap Allah. Rohani itu siapa sih? Lah ini panjang kalau kita urai sampai jelimet. Nyun sewu tentang sejatine rohani itu sapa sih? Niki Pak, kalau kita bahas mulai dari la ilaha illallah, naik la ilaha illahua, naik la ilaha illa anta, naik la ilaha illallah. Umpami ditulis nyun sewu, petung segara banyu dadekno mangsi gak cukup. Dunya langit digelar sebagai kertasnya gak cukup. Wit-witan petung dunya dikumpulno, didadekno pulpennya nggak cukup. Itulah yang disebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Jadi leres, akal iku pun digawe mikir urusan date, pikiran masalah
ciptaane ben menemukan anugerah kekuasaane sifate Allah. La ilaha illallah mengajarkan kita tauhid. Siapa Tuhanmu? Hei wong Islam, namanya Allah. La ilaha illallah mengajarkan sifat-sifat Allah. Akhirnya jenengan paham anugerah atau paham kekuasaan Allah. Naik satu tingkat la ilaha illa anta, tauhid mengajarkan tentang sopo sih asline sing duwe jeneng Allah yang disebut zat itu. Niki panggonane ning ati, mboten ning akal. Mula kula ngaji babakan tentang masalah hakikat. Nek sampean trimo akal, pedhot Pak, akal niki mboten mampu. Harus sampean angen-angen nambe ati. Nek sampean angen-angen nambe ati, mongko mboten rusak. Justru iman sampean akan tertata menjadi ihsan. Niki. Makanya apa sih rahasianya hadis tersebut? Dan apa sih rahasianya Quran yang Allah menyampaikan tersebut? Muhammad tidak boleh membahas urusan roh. Sehingga ketika ada yang membahas tentang roh, dilokno sesat. Sebab sing berhak membahas iku Gusti. Bener Pak. Karena dia tidak bisa melihat siapa sebetulnya yang membahas. Karena melihat makhluknya. Makhluk memang gak punya hak untuk bisa membahas. Coba. Jikalau tidak ada Allah di dalam diri Muhammad, bisakah Muhammad makhluk itu berbicara? Gak bisa. Gak usah jauh-jauh jenengan kali kula. Bisakah jenengan iku berdiri untuk sholat sendiri, rukuk sujud duduk, manakala tidak digerakkan Allah di situ? Nggak bisa. Jadi kalau kita memandang Allahnya berarti sudah benar. Yang berhak yang membahas tentang roh adalah Allah. Satu. Nomor dua, jikalau kita memandang dari sisi ruhaniyah, maka wajib hukumi pengenalan diri terhadap Gusti Kang Maha Suci. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang ingin tahu, yang tahu dirinya itu siapa, maka dia betul-betul akan tahu Tuhannya. Quran ini ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liko Allahi, barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu. Loh, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, berarti wajib kita itu bertemu Allah. Bahkan pertemuan terhadap Allah ini diteladankan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan bagus bagi diri seorang Rasul? Liman kana yarjullaha. Lah ini terhadap orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, bertemu Allah di alam akhirat. Berarti di dunia ini ada alam akhirat. Syaratnya jenengan harus tinggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat. Artinya lepaslah keakuan makhluk dalam dirimu di segala aspek apapun, maka dengan sendirinya akan muncul keakuannya Allah. Itulah alam akhirat. Hal ini wa dzakarallaha katsiran,
dengan memegang teguh tali Allah, yaitu berzikir. Jadi Pak, hadis tersebut tolong jangan dipandang hanya kacamata syar'i atau tafsir muhakamah saja, tapi tolong pandanglah dari kacamata hakiki atau tafsir mutasyabih, baru saged ketemu. Buktinya kalau toh itu nggak boleh, mengapa Allah menyerukan supaya bertemu Allah kita sebagai hamba? Loh, lagi di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ada syarat dua, fal ya'mal amalan sholihan, wajib ati menjaga zikir. Artine wonten mriku, fal ya'mal amalan sholihan iki laku bagus rohaniah. Bagus si rohaniah, laku datang Allah berzikir, yaitu nyembah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Enggak boleh dalam hati sampean ada iman selain Allah. Ketika jenengan ngibadah apa saja. Mekaten. Masih ada? Lanjut. Mungkin ibu ada, kita kasih kesempatan untuk ibu barangkali ya, ibu di salah. Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus ingkang saderengipun, dalem boten ajengi tangklet tapi derek kintun salam. Ingkang wonten majelis mriki, perkenalkan ingkang wonten di luar majelis ingkang boten saged hadir, jangan khawatir saudara-saudaraku, ngaji dimanapun sama. Yang penting satu rasa, satu tujuan, ilahan wahidan, kata guru kita. Mekaten Gus, inna lillahi la haula wala quwata illa billah wa inna ilaihi raji'un. Mekaten Gus. Nggih. Ngatur ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu, matur suwun. Nggih. Bapak tadi ada, Mas Yan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ngapunten Gus, niki enten titipan pertanyaan saking rencang sing mboten dugi bek menawi penjawi ningali saking YouTube. Nggih. Beliaunya ini sudah berjalan di atas Sirul Asrar dengan istiqomah. Nggih. Di dalam mimpi beliau ini dipertemukan dengan salah satu tokoh dari Majapahit, yaitu Gajah Mada. Yeah. Cuman di situ beliau itu ukuran Gajah Mada ini ndak sama dengan ukuran kita yang ukuran manusia normal. Di situ beliaunya katanya teman ini tegap besar gitu, dengan panggilan Eyang Gajah Mada. Cuman si tokoh Gajah Mada ini diam aja dengan mengasihkan pedang yang di luar ukuran normal. Artinya besar Gus. Okay. Cuman si teman ini asumsi dia kalau pedang ini ndak saya kecilkan, saya ndak akan bisa berbuat apa-apa. Akhirnya pedang ini dikecilkan dan diasah, disimpan sama beliaunya. Yeah. Mekaten saking kula cekap Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kita kenal siapa sih Patih Gajah Mada.
itu kan salah satu tokoh Majapahit yang terkenal, orangnya itu getot, gede, daur, gagah. Makanya jabatannya dikatakan disematkan patih. Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita tarik dari ilmu tauhid, siapapun Anda ruhaniah tidak akan pernah bisa melawan nafsu. Bahkan untuk mengalahkan nggak bisa. Sebab yang bisa mengalahkan hawa nafsu adalah Allah. Nafsu itu makhluk. Kita juga makhluk. Iblis, malaikat juga makhluk. Status asli makhluk itu tidak punya daya upaya kekuatan apapun. Berhubung keakuan makhluk itu sudah tiada, maka disitulah Bapak Ibu, nyuwun sewu, proses awal Allah memberikan senjata untuk bisa mengalahkan nafsu. Apa senjata nih? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wong Jawa mastani senjata iku kalimah sodo. Ngoten. Bapak Ibu, gajah niku gede napa cilik? Gede pundi ambek semut. Beda nek njawab semut raksasa. Nah, ana sing ngomong semut raksasa. Artinya, Pak, keagungan Allah itu akan disematkan Allah dalam hambanya di mata Allah manakala si hamba itu betul-betul membawa wasilah. Jenengan mengatakan senjata, wasilah langsung pada Allah. Al-Maidah ayat 35. Wabtahu ilaihil wasilata. Wajib menungso iki, mesti nih ya, mendapatkan wasilah ilaihi untuk mendekat dan bertemu Allah. Wasilah niku bisa diartikan jalan, bisa diartikan tali, langsung tali hubungan langsung pada Allah. Wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, ittaqullaha do takwa sira kabeh wabtahu lan podo raihlah sira ilaihi maring marek dan ketemu Allah. Murih nopo? Mendapatkan apa? Al-wasilata ing tali. Berarti jenengan harus punya channel langsung khusus dateng Gusti. Umpama telepon itu kudu duwe nomor teleponnya Allah langsung. Mana yang dimaksud wasilah? Tali ini, hablum minallah ini, dzikir. Dzikir yang mana yang dimaksud? Al-Ahzab 41, dzikron katsiron. Sejatine dzikir itu adalah bila sautin wa kalamin wa ismin wa lafdin. Dzikir yang sudah tidak ngucap nama, sifat, dat, tidak, tapi aku dzikron kelawan dzikir sejatine dzikir kathiron tur kang akeh pundi, berarti pangrasa tadi, yaitu wasilah. Bapak Ibu, kalau kita memang untuk melihat kilas balik tentang Gajah Mada atau sejarah tokoh-tokoh Majapahit, itu sebetulnya mengingatkan kita pada ajaran tauhid para leluhur-leluhur yang sudah semare.
Maksudnya di situ. Mengapa teguh? Hatinya mengapa kuat menghadapi ujian apapun? Karena beliau selalu berpegang teguh dengan tali Allah mekaten. Nggih. Masih ada lagi, monggo nika Bapak belakang itu. Oh nggih. Oh ngaten. Nggih pun Bapak Ibu, mohon maaf jikalau pertanyaan ini sudah ditutup. Untuk acara berikutnya Mas Sayeh minta ditutup dengan beat. Tolong jenengan yang belum beat, yang mengikuti beat ini nggak boleh dipaksa. Sampai sediakan media air 1 gelas atau gimana terserah jenengan. Sing ikut, sing ora-ora. Cuman sebelum berbeat, saya terangkan terlebih dulu maksud daripada beat. Apa sih beat? Kami tidak berbeat dzikir jahri dan siri, tidak. Saya berbeat dzikir sirul asrar, hakikat. Sehingga artinya beat di sini tidak mentalkin, tidak menjanji jenengan, tapi menyambungkan talinya ruh sampean datang Allah yang kusebut wasilah tadi, yang telah terputus oleh nafsu. Akhirnya hati jenengan selalu lalai datang Allah di setiap saat dan waktu. Lali kalau iki sing agawe Allah. Ketika hati lalai semua itu Allah, berarti itu tanda tali ni roh niku putus. Malam ini disambung lagi. Dengan cara bagaimana menyambungkan? Hakikatnya syahadat. Nanti ketika jenengan iki lesan mengucapkan asyhadu, hati jenengan harus noto rasa yen sak temene ora ana pangeran sing iso nyambung lan beat aku kejaba Gusti Allah. Allahnya mana? Ya hidup yang ada pada diri dan di luar diri. Ini Allahnya. Makanya bersaksi itu wajib tahu siapa yang kita saksikan. Tidak hanya sekedar nama Allah, enggak boleh. Hati sampean harus tahu siapa Allah sebetulnya. Yaiku urip gesang kang sejati di dalam diri dan di luar diri. Yaitu Allah. Yaitu wujudnya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad makhluk jenengan iki. Secara hakikat semua ini makhluk. Bisanya makhluk itu bergerak sebab digerakkan oleh Allah. Berarti statusnya makhluk, Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Berarti jenengan bisanya ke sini sebab diutus Allah. Kalau bahasa syariat berarti Muhammad iku ibnu Abdillah. Kalau secara hakikat seluruh makhluk. Anda bersaksi harus tahu mana Muhammad. Ya nek zaman para sahabat jenengan. Ya makhluk semuanya, godhong nggih makhluk. Iso obah sebab diobahne Allah. Yaiku maksud Muhammadur Rasulullah. Jenengan bisa sholat, bisanya sholat sebab disolatke Allah. Yaiku Muhammad. Hakikate makhluk. Nek ra iso ora iso obah nek umpama ora diobahke dening Gusti. Berarti makhluk obah iku seolah-olah bisa obah sendiri. Padahal sing ngobahke iku Gusti Allah. Pun niku carane. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram
lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa umadina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul Fatihah. Pun sampean derekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, yang wajib kupuja, yang wajib kupuji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk menjadi perintah Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampean unjuk tuya sampean yang derek beat wau. Apa yang harus kita lakukan setelah prosesi beat ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan semampu kita sampai akhir hayat kita. Dua hal nanti tujuan dan maksud adalah membersihkan seluruh kesalahan baik jasmani lebih-lebih rohani dalam rangka untuk menuju mendekat dan bertemu Allah. Dua hal tadi, pertama adalah khalwat secara ruhaniyah, bersuci diri dari iman selain Allah tadi, lalu beriman hanya pada Allah di segala hal aspek apapun. Ini namanya khalwat. Dengan cara berzikirlah Anda 24 jam dengan semampu jenengan. Dikiri bagaimana? Ketika jasmani jenengan beraktivitas atau tidak, ngibadah murni atau tidak, hati jenengan harus memegang zikir. Zikir yang kumaksud sirul asror, prakteke jenengan harus pertama kudu wukuf kolbi dulu. Hati harus mandek. Lalu hati merasakan kehadiran wujud Allah, yaitu hidup di dalam diri jenengan.
Lalu jenengan beriman hanya dialah yang menggerakkan seluruh makhluk atau diri jenengan. Apabila hati sampean itu sudah sadar bahwasanya bukan jenengan yang bisa beraktivitas, yang beraktivitas semua itu sumbernya dari Allah, maka itulah zikir sirul asrar. Lakukanlah ini 24 jam. Baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini namanya sholat daim. Ini namanya kholwat. Ini namanya uzlah. Semampu jenengan. Memang proses awal itu tiba tangi, jatuh bangun, rapopo. Walaupun jatuh jangan putus asa, terus lakukan dzikir itu. La tatruk, Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam dawuh, ojo kok tinggal adzikra ing dzikir. Li adami khuduri kama Allahi bihi, walaupun dzikirmu itu belum sampai khudur ketemu Allah, dzikir sirul asr tetap peganglah. Bon, itu pertama. Kedua, urusannya dengan jasmani. Tadi rohani, hati. Sekarang jasmani. Lakukanlah 3 hal di dalam jasmani. Pertama, yang nanti disebut riyadhah. Kalau roh disebut wal adhkar. Biro-biro dzikir kholwat tadi. Jasmani riyadhah. Birriyadhati wal adhkar. Jasmani sampen iki mesti punya dino weton. Weton lho Pak, ngeros weton nggih. Artinya setiap weton jenengan puasa dengan maksud dan tujuan niate mertobat nang Allah dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Posone sami kados poso Ramadan. Tapi bedane buka sahure empun dahar makanan yang unsur hewani aja dimakan. Yang kedua, mulai hari ini sampai akhir hayat, apa makanan dan minuman yang diharamkan jangan pernah masuk. Karena kita proses pembersihan diri dari kesalahan. Yang ketiga, terakhir, kalau jenengan mampu jogonen hadas kecil dan hadas besar. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Jikalau jenengan tidak mampu di antara 3 hal tadi, jasmani tadi ya, poso wis gak kuat, ojo maneh sedina go setugel beduk gak kuat. Sak jamne gak kelebonan panganan, wetengku muyek-muyek. Ora usah poso. Misalkan jenengan kula niki ya napa sing jaga wudu, klepe pun dol. Dilak-diluk prat perut. Mboten saged, ya wis ora apa-apa. Pokoke situ urusan jasmani, makanan dan minuman yang haram tolong jangan masuk. Yang kedua, wal adhkar, khalwat dzikir di setiap saat dan waktu itu tadi lakukan. Walaupun sambil kerja, temui Allah di situ. Itulah khalwat. Carane pegang teguh dzikir tersebut. Pun Bapak Ibu, ini jenengan lampai, lakukan. Nanti pertanyaannya di hari keberapakah ada tanda-tanda jenengan iki Allah janji bertemu terhadap jenengan. Itu urusannya Allah. Tandane mung ngeten. 1, tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hati sampean nanti gak gampang susah. Walaupun diterpa musibah, apapun yang Allah hadapkan,
jenengan gak gampang terpengaruh dari Allahnya. Akhirnya hati selalu tenang, hati selalu damai, gak mudah khawatir, gak mudah gelisah. Iki tondone. Nomor 2, gak gampang ngaku-ngaku, gak gampang netepno ngimano yen sak temene makhluk iku kang bisa agawe. Mboten. Ati sampean justru yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ati sampean iku gampang netepno sing iso agawe sedaya iku mung Gusti Allah. Pun sampean gecoki niki. Sampean gecoki tondo niki, kalau sudah masuk di antara dua tanda ini dalam diri jenengan, maka inilah tondone amal arif, orang-orang yang Allah pilih, yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Dalili ono buka di dalam surat Yunus ayat 62-63 tadi. Tak tambahi maneh surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mereka yang Allah jadikan kekasih Allah adalah mereka yang mengikuti, teladani kanjeng Nabi niki. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semua datangnya semata-mata dari Allah. Saya pribadi barangkali ada kalimah perkataan yang kurang berkenan di hati jenengan, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Monggo kita tutup sarana Fatihah dengan harapan terhadap Allah mugia ilmu ini estu berkahi terhadap keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.